Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazia Siddiqui dengan NIM 2411523021. Saya akan menjelaskan subnetting dengan VLSM. Yang pertama, apa itu subnetting? Subnetting bisa diibaratkan sebagai pembagian alamat rumah di sebuah kompleks perumahan. Setiap rumah memiliki alamat unik yang memudahkan kita untuk menemukan lokasi. Begitu juga dengan subnetting yang membagi alamat IP menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola. Dengan subnetting, kita dapat mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan membuat jaringan lebih efisien, mirip dengan cara kita mengatur alamat untuk memudahkan pengiriman surat dan barang. Selanjutnya, apa itu VLSM? VLSM atau Variable Length Subnet Masking adalah metode yang memungkinkan pembagian alamat IP menjadi subnet dengan ukuran berbeda. Ini seperti membagi kue dengan potongan yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang, sehingga lebih efisien dalam penggunaan alamat IP. VLSM digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan mengurangi pemborosan dengan VLSM. Jaringan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, memastikan semua perangkat terhubung tanpa kelebihan alamat. Contoh subnetting. Dalam contoh ini, sebuah perusahaan membutuhkan 3 jaringan yang berbeda, satu untuk 100 host, satu untuk 5 host, dan satu lagi untuk 10 host. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kita akan menggunakan metode VLSM. Dengan VLSM, kita dapat mengalokasikan alamat IP secara efisien sesuai dengan jumlah host yang dibutuhkan setiap jaringan. Ini membantu mengurangi pemborosan alamat IP dan memastikan setiap jaringan memiliki sumber daya yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Untuk memulai, kita harus mengurutkan kebutuhan jaringan berdasarkan jumlah host. Perusahaan membutuhkan 100 host untuk jaringan pertama. Dalam subnetting VLSM, kita akan menggunakan alamat IP yang tepat agar jaringan berfungsi dengan optimal dan efisien. Setelah menentukan kebutuhan, langkah selanjutnya adalah menghitung subnet masuk yang diperlukan untuk mendukung 100 host. Ini akan memastikan semua perangkat dapat terhubung dengan baik. Setelah menyelesaikan subnet pertama untuk 100 host, kita melanjutkan ke subnet kedua untuk 50 host menggunakan metode VLSM. Kita akan membagi alamat IP dengan efisien agar semua jaringan dapat berfungsi dengan baik tanpa pemborosan alamat. Dengan cara ini, kita memastikan setiap jaringan mendapat jumlah alamat yang tepat. Ini meningkatkan efisien dan mengurangi kompleksitas pengolahan jaringan. Nah, selanjutnya subnet ketiga, kita akan membahas untuk 10 host. Ini adalah langkah penting untuk memastikan semua jaringan terhubung dengan baik dan menggunakan alamat IP secara efisien tanpa pemborosan. Alokasikan alamat IP dengan benar agar memenuhi kebutuhan 10 host. Pastikan untuk mengikuti langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya agar pengelolaan jaringan tetap konsisten dan efektif. Sekian video terkait subnetting dengan VLSM dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.